Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa, jumpa lagi di program Koran Seruya hari ini edisi Selasa 7 Januari 2025 bersama saya Rahmat dan tentunya ditemani oleh rekan saya Pak Herul Badaru. Selamat pagi Pak CBD. Selamat pagi Rahmat. Kita sapa dulu sahabat Koran Seruya, netizen dimanapun berada. Iya, betul. Ini hari kita akan hadir yang kedua. Iya, ya betul. Setelah kita vakum hampir 1 tahun. Iya. Seperti itu. Pak CBD, mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, tim kreatif telah menyiapkan kita hidangan kopi. Mungkin bisa diseduh. Ya, kopi anu ini. Kopi seko kayaknya. Bukan, apa? Lepak Kimai. Iya, mantap. Mantap kopinya. Iya, pemirsa, pada pagi hari ini kami telah merangkum beberapa berita yang menarik. Yang pertama itu adalah terkait dengan kabar pemecatan Sintayong. Terima kasih, STY, Coach STY. Ya. Kenapa harus ada kata terima kasih? Menurut Rahmat, kenapa kita harus berterima kasih ke Coach Sintayong? Ya, tentu publik sepak bola Indonesia ini tentu mengucapkan banyak terima kasih karena yang pertama bahwa kehadiran Sintayong selama melatih timnas ini mampu menaikkan peringkat Indonesia di ranking FIFA. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua bahwa sampai sejauh ini Coach Sintayong ini mampu membawa timnas Indonesia ini sampai round ketiga. Kualifikasi Piala Dunia. Dan ini tentu sebuah pencapaian prestasi timnas Indonesia yang belum pernah dicapai di era-era sebelumnya. Artinya seperti ini, Rahmat, ya, bahwa era Sintayong, era kebangkitan timnas. Ya, betul. Kita sependapat. Iya. Nah, seperti ini kan boleh kita bilang selama ini kan Sintayong ini dielu-elukan. Dianggap sebagai hero yang tanda petik timnas dari kelas Tarkam. Betul. Kemudian bisa go internasional dan meraih banyak prestasi. Tetapi alangkah fans Indonesia kemarin tanggal 6 Januari, tiba-tiba Ketua PSSI Pak Erick Thohir melakukan jumpa pers dan menyampaikan bahwa Sintayong sudah selesai. Dan ini sebuah boleh saya bilang tsunami tanda petik bagi pencinta timnas. Rame di jagat maya dan TikTok. Hampir semua menyayangkan kebijakan itu. Nah, ada rasa khawatir jangan sampai Coach Sintayong atau STY ini dipecat. Kita kembali ke era suram. Tahun 2000-an. Kalau kita lihat kan apa yang kita maksud dengan era suram itu. Era suram itu adalah bagaimana kita berkaca pada timnas kita di awal-awal tahun 2000-an. Bagaimana struktur permainan kita, bagaimana basic dari sepak bola saja itu yang misalnya umpan-umpan itu tidak mampu kita lebih banyak lombol. Nah, tentu dengan hadirnya Sintayong ini sedikit memberikan warna baru bagi permainan kita. Umpan pendek, mau pendek, serangan balik. Tika-tika apa istilahnya? Tika-tika apa? Tiki-taka, Pak Tiki-taka. CBD. Yang tantang. Tapi yang menarik Pak CBD, pemecatan STY ini tentu juga masih bisa kita perdebatkan. Kalau Anda tadi bilang bahwa ada 8 tahun, tapi mahkotanya mana? Maksudnya kurang lebih 4 tahun STY melatih di Indonesia sampai hari ini belum pernah membawa medali pun untuk timnas Indonesia. Ya, ini juga menjadi polemik bahwa kemarin kan bagaimana ketika timnas kita gagal melaju ke semifinal AFF. Dan itu menjadi satu penilaian yang catatan penting bagi STY menukangi timnas. Dan ini kan juga memang agak-agak tugas yang diberikan PSSI ke STY ini kan bagaimana kita bisa lolos ke Piala Dunia. Ada persiapan karena round Indonesia masih ada 4 partai bulan Maret nanti ini. Dan 4 partai ini harus disapu bersih. Terus ada event AFF. AFF ini kan juga bergengsi untuk kelas ASEAN betul. Nah, tetapi kan boleh tidak kita remehkan. Kok bisa kita dibabak beluri dari tim-tim seperti Filipina yang dalam sejarah tidak pernah kita dibombardir.
Nah, banyak yang menyayangkan kenapa STY tidak menurunkan pemain-pemain yang memang Timnas bisa utama. ya timnas utama, tetapi yang diturunkan ya lapis kedua seperti itu. Nah, mungkin ini juga salah satu faktor pemicu STY ini dinilai melakukan sebuah uji coba. Uji coba tuh ya, benar. Uji coba. Lebih banyak. Karena tugas dari seorang pelatih Pak CBD adalah bagaimana dia mampu membawa prestasi dan piala. Ada mahkota tadi. Ada mahkota. Iya. Nah, persoalan uji coba lapis kedua itu adalah urusan manajemen. Iya. Yang saya sependapat bahwa yang kita khawatirkan jangan sampai empat partai sisa ini STY masih melakukan uji coba pemain dengan strategi uji coba ini yang berbahaya. Salah satu contohnya kemarin pada saat kita melawan Cina di ya benar. Kualifikasi round ketiga. Tom Haye itu kan turun di babak kedua. Iya, babak kedua. Nah, setelah turunnya Tom Haye permainan drastis berubah. Nah, sehingga kita bisa mempertipis ketertinggalan. Nah, hal ini pun juga akan dikhawatirkan publik sepak bola di 4 laga tersisa ini. Apakah Sintayong masih konsisten melakukan rotasi misalnya posisinya arahannya? Masih uji coba maksudnya. Uji coba. Nah, tentu tingkat PSSI ini sudah melihat hal demikian. Ada kekhawatiran ada kekhawatirannya. Sekira Pak Erick Thohir sebagai ketum PSSI ini tentu sudah mempertimbangkan hal demikian. Sehingga keputusan PSSI apakah dia mempertahankan atau memecat sosok STY ini tentu sudah menjadi pertimbangan yang betul-betul begitu matang. Iya benar, kita sependapat. Kemudian memang kan Dinda Rahmat tadi bilang bahwa selama 4 tahun STY menjadi arsitek timnas tanpa mahkota. Benar, kita sependapat itu. Tapi kan kemajuan timnas ini sangat luar biasa. Satu-satunya di ASEAN dia masuk di kualifikasi Piala Dunia yang sampai round ketiga, round ketiga, dan ini boleh dibilang prestisius bagi timnas. Tetapi kan memang ini juga kayak saya juga jujur saja, saya kan pecinta timnas. Saya tidak terlalu suka bola, saya jujur. Tetapi ketika timnas main, saya begadang. Kalau misalnya jam 2, saya begadang. Cuman memang saya perhatikan STY ini kadang uji coba. Iya, betul. Kadang uji coba pemain ini dan apa ya? Kita kadang kesal. Kayak seperti ada beberapa pemain naturalisasi. Jeitzes ini bukan pemain kaleng-kaleng. Iya, betul. Terus seperti Tom Haye, terus siapa lagi? Terus untung lah kita punya kiper bagus. Toh, Martin Faiz. Seandainya tidak kiper tak bagus, babak belur kita. Ah, ini kan tetap juga sahabat seruya netizen dimanapun berada, kita mesti tetap say thanks to STY, Coach STY. Dia sudah memberi warna yang bagus, kemajuan yang bagus di timnas, sehingga pencinta timnas itu semakin hari bertumbuh, semakin hari bertumbuh. Tidak lagi seperti era 90-an, timnas main lebih kegelapan, banyak. Tanda kutip. Ini kegelapan. Menarik ini kita bahas tentang timnas dan STY, Dinda Rahmat, seperti itu. Pak CBD, setelah kepastian pemecahan STY, kemudian muncul satu nama, calon pengganti. Tapi nanti kita akan bahas itu, masih panjang pembahasan ini. Kita mau apa ini dulu, Rahmat? Kita lewatkan tayangan berikut ini. PSSI secara resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Putusan ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers sekaitan dengan rencana pengembangan timnas Indonesia untuk tahun 2025. Mantan Presiden Inter Milan itu menjelaskan bahwa Sintayong telah menerima pemberitahuan resmi terkait penggantian kerjasama ini. Dia juga menyampaikan penghargaan atas pencapaian Sintayong selama melatih timnas sejak 2019. Dalam pernyataan persnya, Erick Thohir mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil demi kepentingan jangka panjang timnas Indonesia. Menurutnya, PSSI membutuhkan pelatih yang dapat mengimplementasikan strategi yang telah disepakati oleh tim secara lebih efektif. Erick juga menyoroti pentingnya komunikasi yang lebih baik antara pelatih dan pemain sebagai salah satu faktor dalam pengambilan keputusan ini. Menurut Erick, keputusan untuk mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah dipertimbangkan saat Indonesia kalah melawan Cina
dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertimbangan ini mencakup evaluasi terhadap performa tim dan strategi permainan yang diterapkan selama kepemimpinan STY. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji sebelumnya juga telah bertemu dengan Shin Tae-yong untuk menyerahkan pemberitahuan resmi mengenai penghentian kerjasama ini. Erik menegaskan bahwa perubahan ini merupakan langkah untuk membawa timnas Indonesia ke arah yang lebih baik dalam persiapan menghadapi Piala Dunia di masa mendatang. Namun dari keputusan ini sejumlah pertanyaan besar muncul di benak para pecinta timnas Indonesia, termasuk mengenai siapa yang akan menjadi juru taktik berikutnya untuk menangani skuad Garuda. Sejumlah nama calon pengganti STY menyeruak. Salah satu yang paling santer dikabarkan yaitu mantan striker timnas Belanda Patrick Kluivert. Meski belum mengungkapkan siapa yang akan mengganti Shin Tae-yong, Erik memastikan bahwa PSSI sudah memiliki calon pelatih baru. Nama pelatih baru akan diumumkan dalam konferensi pers pada Minggu 12 Januari 2025. Pelatih tersebut dijadwalkan tiba di Indonesia untuk diumumkan secara resmi. Tapi daripada menebak-nebak, kan tadi saya bilang tanggal 11 sampai tanggal 12 nanti ada press conference jam 4. Lebih baik media bisa bertanya langsung kepada pelatih yang tentu kita sudah sepakati. Spekulasi lainnya yang muncul yakni terkait keputusan PSSI yang dinilai terlalu terburu-buru, mengingat timnas Indonesia yang ditukangi STY saat ini masih menjalani babak pra-Piala Dunia. Sejauh ini hasil yang dicapai Indonesia juga cukup positif, karena peluang menuju Piala Dunia masih sangat terbuka. Banyak pihak khawatir dengan pergantian pelatih di tengah kompetisi yang ketat justru akan menjadi bumerang yang akan menghentikan langkah Indonesia menuju ajang 4 tahunan itu. Namun Erick Thohir menegaskan telah menghitung resiko yang mungkin dihadapi ketika melakukan pergantian pelatih di tengah jalannya kompetisi besar sekelas Piala Dunia. Menurutnya resiko tentu ada, namun PSSI tetap pada keputusan akhir dan berharap kebijakan yang diambil dapat berdampak positif utamanya terhadap peningkatan performa timnas Indonesia. Saya rasa hal yang biasa, memang untuk posisi kualifikasi Piala Dunia ini juga banyak negara-negara mengganti pelatihnya. Tinggal dihitung resikonya. Makanya tadi saya ceritakan kejadian itu sebelum pertandingan bahkan sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Tapi kita berhitung-hitung, kalau itu dilakukan saat itu tentu jarak ke pertandingan berikutnya terlalu singkat. Dan hari ini yang terbaik karena kita masih punya waktu 2,5 bulan. Dan tentu resiko-risiko tetap ada, tetapi lebih baik kita mengambil resiko daripada menyesal di kemudian hari. Nah, dan kita juga mencari tentu figur-figur yang tadi kita yakini bisa memberikan extra effort dari dinamika komunikasi, leadership, ataupun taktikal bermain yang bisa kita. Jurnalis Seruya TV mengabarkan. Baik, terima kasih pemirsa yang masih setia bersama kami, baik yang Anda yang lagi kerja, Anda yang lagi di jalan, maupun Anda sekedar rebahan, tenang saja, masih bersama kami di sini di Ngobrol Seru di Koran Seruya hari ini. Pak CBD, kita lanjut polemik pemecatan STY. Nah, salah satu alasan dipecatnya STY ini adalah persoalan komunikasi antara pelatih dengan pemain. Nah, kita tahu bahwa 4 tahun STY melatih di Indonesia, sampai hari ini beliau ini tidak mampu berbahasa Indonesia, apalagi berbahasa Belanda. Nah, yang kita ketahui bahwa timnas kita adalah dinominasi oleh orang-orang Belanda. Nah, ini yang menjadi naturalisasi. Iya. Naturalisasi maksud saya. Ini tentu juga yang menjadi salah satu faktor utama dipecatnya pelatih STY. Nah, tetapi kan seperti ini, memang Shin Tae-yong ini kan hanya bisa berbahasa Korea, karena memang mother tongue-nya dari sana, negaranya. Tetapi kan ada penerjemahnya.
Tetapi kan memang persoalan bahasa ini menjadi masalah serius, serius. yang boleh dibilang tidak bisa kita anggap enteng. Karena ketika pemain yang tidak memahami hanya penyampaian melalui ini penerjemah, kadang apa yang disampaikan itu tidak bisa nyambung. Ada kayak boleh kita bilang ada miskomunikasi. Nah, rata-rata pemain kita ini kan yang terutama yang naturalisasi ini kan diaspora. Diaspora ini bisa berbahasa Inggris. Nah, mestinya kan STY ini bisa memahami berkomunikasi langsung ke pemain. Tetapi kan ini kan masalah ini bisa dicarikan solusinya. Saya lebih melihat bahwa memang ada juga kadang menggemaskan ini STY. Kadang boleh contohnya misalnya begini, kita berharap ketika misalnya Indonesia dalam hitungan kita Cina ini kan bisa kita lawan. Tetapi di atas kertas kita menang. Tapi tiba-tiba dia kasih turun pemain yang di luar ekspektasi kita. Katakanlah seperti tadi Tom Haye yang turun di babak kedua. Tiba-tiba ada pemain baru. Siapa Mes Hilger. Ya, itu juga kalau kita lihat performanya kan bisa untuk memperkuat pertahanan timnas. Tetapi ya kembali lagi bahwa lebih banyak uji cobanya ini, merubah strategi, memainkan seperti itu, dan 4 babak terakhir yang akan dihadapi Indonesia untuk meraih tiket ke Piala Dunia PIDUN 2026 mengkhawatirkan kalau misalnya masih STY itu coba-coba pemain. Ya, main coba-coba, bahaya itu coba-coba, Pak. Tes. Nah, ini sangat mengkhawatirkan, dan para penggawa PSSI ini sudah membaca. Kalau STY masih seperti itu, ngeri-ngeri. Nah, ada pertanyaan sekarang yang menarik adalah setelah STY out, what's next? Apa langkah berikutnya dilakukan PSSI? Nah, ini kan sudah beredar. Orang kan publik pencinta timnas ini bertanya, siapa pengganti STY? Bahkan Pak Erik sudah kasih clue-nya kemarin, Pak Cibede. Ada, memang ada. Asalnya dari Eropa, negaranya Belanda. Hanya saja beliau tidak sebutkan namanya. Tetapi kan dengan clue yang disampaikan Pak Erick Thohir ini, ada kecenderungan tadi terjawab yang persoalan komunikasi bahasa. Nah, rata-rata pemain kita ini adalah pemain naturalisasi yang memang dari Belanda. Nah, artinya dengan mengambil orang yang bahasanya sama, komunikasi lancar, koordinasi bisa lebih terarah. Nah, mungkin salah satu itu tadi mengambil pemain pelatih arsitek dari Eropa Belanda. Seperti itu. Tapi kan ada nama yang sudah viral itu. Muncul satu nama, Pak Cibede, Patrick Kluivert. Patrick Kluivert. Nah, tentu nama ini juga adalah tidak asing di kancah sepak bola dunia. Legendaris striker Belanda. Timnas Belanda. Dan nama ini juga kalau di timnas Belanda ini kan pernah menjadi arsitek pelatih asisten dari Luis van Gaal, pelatih timnas. Timnas. Cuman memang ini kan kita berharap keputusan PSSI mengautkan STY tidak terpuruk ini terpuruk ini timnas, karena ini boleh saya bilang kalau timnas sekarang ini kan baik. Itu kalau main boleh sudah ada rasa fanatisme. Betul. Nah, jangan sampai kita setback kembali ke era kelam tadi. Nah, kita berharap siapapun yang ditunjuk PSSI untuk menggantikan STY adalah pilihan yang terbaik. Katakanlah Patrick Kluivert. Ini Kluivert bisa membawa Indonesia menuju Piala Dunia. Itu targetnya seperti itu. Langsung. Nah, kalau kita kaji Pak Cibede lebih dalam, figur Patrick Kluivert ini kan dari segi pengalaman bermain, jam terbang. Dia itu di atas dari STY. Karena kenapa? Karir profesional pelatih baru ini adalah ex Barcelona, benar. Ex Ajax Amsterdam, mantan pemain AC Milan. Tapi catatan juga, dia kan sudah melatih beberapa klub. Dia juga tanpa mahkota. Belum ada tim yang dia tukangi ini yang meraih prestasi juga. Ini juga catatan. Tapi bisa kita bandingkan, Pak Cibede, bahwa kasta klub yang dilatih Patrick ini itu jauh lebih di atas ketimbang klub yang dilatih oleh STY. Seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, ini yang menarik. Kita berharap bahwa
katakanlah Patrick yang dijadikan arsitek timnas, kita berharap membawa warna baru. Karena ya orang bilang ini timnas ini Belanda-Belanda. Ya, seperti itu. Pak CBD, menurut Anda, apakah dengan digantinya ST dan masuknya Patrick itu apakah akan menjadi sebuah upgrade atau justru malah downgrade untuk timnas kita? Tapi sebentar, kita jawab. Kita lewatkan pariwara berikut. Ketersediaan stok darah di unit donor darah atau UDD PMI Kota Palopo seringkali tidak mencukupi. Bahkan dalam beberapa kasus, kerap terjadi kekosongan stok darah. Situasi ini menjadi masalah serius bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah, utamanya pasien yang sedang dalam kondisi darurat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo, Irsan Anugrah, menyatakan bahwa permasalahan ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pihak PMI, pemerintah, maupun masyarakat. Irsan menekankan pentingnya kesadaran individu akan pentingnya mendonorkan darah. Mantan Direktur RSUD Saweri Gading ini mengatakan perlu adanya advokasi yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk membahas solusi masalah ini, karena layanan darah adalah layanan sosial yang melibatkan banyak elemen. Menurutnya masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya donor darah melalui sosialisasi, terutama mengenai betapa berharganya setetes darah bagi pasien yang membutuhkan. Selain itu, donor darah juga memberikan manfaat kesehatan bagi pendonor. Di Kota Palopo sendiri terdapat 2 tempat yang melayani kegiatan donor darah, yaitu UDD PMI dan unit donor darah di Rumah Sakit Umum Daerah Saweri Gading. Melakukan advokasi, dua penyelenggara layanan ini melakukan advokasi, bisa saja dalam bentuk mengundang unit-unit terkait, melakukan diskusi, kira-kira apa yang harus dilakukan. Jadi ini kita harus gercep ya, gerakan cepat. Mungkin dari pihak PMI atau pihak RSUD Saweri Gading itu bisa memanggil unit-unit terkait, melakukan advokasi untuk kita cari solusinya bersama. Karena saya kira terkait itu, karena ini layanan sosial, banyak elemen-elemen yang harus terlibat sehingga stok darah ini bisa kita jaga ketersediaannya di Kota Palopo. Sebagai lembaga independen, UDD PMI tidak berada langsung di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Palopo. Namun Irsan menegaskan pihaknya tetap terbuka untuk diskusi dan bekerja sama dengan PMI dalam mencari solusi untuk mengatasi kekurangan stok darah yang kerap terjadi. Dinas Kesehatan berperan dalam pengawasan dan pembinaan jika terdapat laporan dari masyarakat terkait layanan. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia Seruya TV mengabarkan. Baik, terima kasih Surya masih stay bersama kami di Ngobrol Seru Kurang Seru ya hari ini. Pak CBD, satu pertanyaan terakhir. Apakah timnas kita upgrade atau justru malah downgrade dengan masuknya pelatih baru, Patrick? Nah, ini kan tentu harapan kita bahwa dengan pergantian arsitek timnas ini, target kita kan jelas bahwa kita menyapu bersih 4 partai sisa di round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nah, kita berharap seperti tadi kita ulas bahwa pelatihnya dari Eropa, kemudian orang Belanda. Nah, sebagian besar itu pemain kita yang diaspora itu adalah orang Belanda, yang tentu nanti kendala bahasa itu bisa terselesaikan, komunikasi bisa lebih bagus, dan apa yang kita harapkan tentu bahwa pelatih baru ini memiliki visi, misi yang jelas bahwa kita ini targetnya lolos Piala Dunia. Nah, ini memang ada kekhawatiran memang dari beberapa pengamat. Beberapa pengamat menilai bahwa jangan sampai katakanlah Patrick ini tadi karena ada juga sisi kelamnya. Katakanlah dia punya utang karena persoalan judi. Rawan main apa namanya itu? Mafia bola, judi bola. Itu yang kita khawatirkan. Nah, tentu kita sebagai pencinta timnas kita berharap
2006 ini Indonesia lah lolos ke Piala Dunia dan alangkah luar biasanya ketika lagu Indonesia Raya berkumandang di Piala Dunia. Itu harapan kita tentunya. Seperti itu, Dinda Rahmat. Ya, baik. Terima kasih Pak CBD. Sangat menarik sekali pandangan dan ulasannya. Kita melangkah ke berita selanjutnya. Nah, Pak CBD, di HL Koran Surui hari ini ada nama Fatahudin masuk bursa calon ketua DPD 1 Golkar Sulsel. Nah, tentu dengan masuknya nama Fatahudin ini tentu juga melihat track record dari pencapaian beliau. Seorang Bupati Luwu terpilih yang begitu dicintai oleh masyarakat Kabupaten Luwu. Nah, kemudian juga Fatahudin juga ini menyelamatkan wajah Golkar di pentas pilkada seluruh raya. Karena dari semua kader yang ikut dari Golkar, hanya Fatahudin yang berhasil terpilih untuk menjadi bupati. Ya, memang Fatahudin ini untuk sementara, sahabat Koran Seruya, netizen dimanapun berada, kami menjadikan Fatahudin sebagai berita utama atau headline di Koran Seruya edisi Selasa 7 Januari ini, karena kami menilai bahwa ya benar yang Dinda bilang tadi, bahwa satu-satunya calon yang diusung Partai Golkar yang menyelamatkan wajah Golkar. Nah, rata net semua calon usungan Partai Golkar di pilkada yang ada khusus di wilayah Luwu Raya, Palopo, Luwu Timur, Luwu Utara. Nah, Fatahudin ini menyelamatkan wajah Golkar. Boleh dibilang Fatahudin adalah kader Partai Golkar yang terbaik saat ini, khusus di wilayah utara Sulawesi Selatan. Nah, memang ini salah satu yang dilirik bahwa Fatahudin ini berpotensi untuk menjadi ketua DPD 1 Partai Golkar, dan ya tentu kita masyarakat Luwu Raya, Wijaya Luwu akan sangat berbangga ketika Fatahudin ini yang menduduki ini ketua. Kenapa, Dinda? Belum pernah ada sejarahnya. Ya, menurut kalau tidak saya salah ini, Dinda tahu, belum pernah ada Wijaya Luwu yang menjadi ketua Partai Golkar Sulsel. DPD 1. Ini menjadi kebanggaan tersendiri. Apalagi Fatahudin ini adalah bupati terpilih. Bupati terpilih di Kabupaten Luwu. Nah, dengan dia menjadi ketua Partai Golkar DPD 1, tentu ada bergaining ke pusat. Bagaimana ketokohannya, bagaimana Partai Golkar bisa mengawasi, mengontrol, dan ikut berkontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Luwu. Tapi tentu Pak CBD bahwa jalan ini tidak mudah bagi Fatahudin, karena mereka harus bersaing dengan nama-nama seperti misalnya Munafri, Ilhan Arif, bahkan ada Pak Topang Pawek yang saat ini yang DPR RI. Yang masih menjabat. Nah, bagaimana Anda melihat peluang Fatah untuk sampai kepada puncak tertinggi DPD 1 Golkar? Ini Fatah ini kan kader muda Partai Golkar yang sudah 2 periode kayaknya menjadi ketua DPD 1 Partai DPD 2 Partai Golkar Luwu. Nah, Fatahudin melalui pilkada serentak yang lalu sudah membuktikan kapasitasnya bahwa saya tidak mempermalukan Partai Golkar. Loh, saya ini satu-satunya kader yang menyelamatkan wajah Partai Golkar di wilayah saya, Luwu Raya. Dan tentu Fatahudin ini dihitung untuk menjadi salah satu figur. Nah, kita berharap, tentu harapan kita semua, masyarakat Luwu, bagaimana Pak Bupati terpilih ini bisa terpilih dengan menjadi ketua DPD 1 Partai Golkar Sulsel. Tentu manfaatnya sangat besar. Ada bergaining, ada apa, dan tentu Wijaya Luwu tidak remeh. Ada nilai seperti itu, dan menurut saya Pak Fatahudin ini adalah sosok Wijaya Luwu yang low profile, kemudian memiliki kecintaan terhadap daerahnya, dan boleh kita bilang bukan apa, ketika maju pilkada sebelumnya kan kalah. Diusung Partai Golkar juga kalau tidak salah waktu itu. Ketika kalah dia tetap legowo gitu. Dia tetap tidak patah ini semangat, tetapi dia bilang bahwa pilkada yang saya ikuti ini ketika saya kalah itu adalah pelecut saya untuk bisa bangkit kembali, untuk bisa kembali
bertarung pada berikutnya. Ketika orang tidak pilih dia, ketika apa, dia tidak menyakiti. Dia bilang bahwa ya terima kasih sudah memilih saya, belum takdir saya menjadi ini bupati. Nah ketika pilkada berikutnya 2024 pilkada serentak, Pak Tahudin ini karena setia, loyal terhadap Partai Golkar, walaupun banyak goncangan sana sini, perebutan tiket mengendarai Partai Golkar, DPP Partai Golkar tetap mengusung dia. Bahwa ini adalah kader yang terbaik, loyalitas. Dia setia terhadap partai, mari kita usung. Dan kita sama-sama memenangkan dan terbukti. Ya, boleh luar biasa. Pak Tahudin ya menang dan menyelamatkan wajah Golkar. Dan harapan kita tentunya saja, ya mudah-mudahan beliau bisa lolos menjadi ketua partai Golkar Sulsel. Seperti itu, Dinda Rahmat. Ya, Pak Jabir, terima kasih. Semakin menarik kebersamaan kita pada kesempatan ini, tapi kita harus tahan sejenak karena kita mau lewatkan pariwara yang berikut ini. Makan bergizi gratis atau MBG, program prioritas Presiden Republik Indonesia, telah resmi diluncurkan pada hari ini Senin 6 Januari 2025 di 190 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk memastikan masyarakat, khususnya yang kurang mampu, mendapatkan asupan gizi yang seimbang dan berkualitas. Namun di sejumlah daerah termasuk di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, pelaksanaan program MBG belum dapat dilaksanakan seperti daerah lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Asnita Darwis menjelaskan bahwa pelaksanaan program MBG di Kota Palopo masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Terkait makanan bergizi gratis yang merupakan program unggulan dari Bapak Presiden, untuk Kota Palopo dari 190 yang menjadi titik untuk program peluncuran pertama, ini kita di Palopo belum termasuk. Di Sulawesi Selatan kalau tidak salah baru 8 SPTK yang masih berjalan untuk 6 Januari 2025, sehingga kalau kita di daerah Sulawesi Selatan, kalau saya lihat datanya ini masih Makassar yang dapat dari 8 kecamatan tersebut. Asnita juga menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kota Palopo bertanggung jawab untuk melakukan pendataan terkait jumlah peserta didik yang menjadi sasaran dalam program MBG ini. Untuk Dinas Pendidikan ini kami bersiap untuk pendataan. Jadi pelaksanaan makanan bergizi gratis ini memang merupakan kewenangan dari Badan Gizi Nasional yang nanti akan dilaksanakan oleh SPPG. Kalau kita di Dinas Pendidikan, kami Dinas Pendidikan kewenangannya mempersiapkan data berapa peserta didik yang akan mendapatkan MBG tersebut untuk diusulkan. Berdasarkan data yang diterima, diperkirakan lebih dari 40.000 siswa mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga sekolah menengah atas di Kota Palopo akan mendapatkan manfaat dari program ini dengan rincian sekitar 3.000 anak PAUD, 18.000 anak sekolah dasar, 8.000 sekolah menengah pertama, dan lebih dari 10.000 di sekolah menengah atas. Dengan dimulainya program ini diharapkan MBG dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat dan mendukung pemerataan akses terhadap pangan bergizi di seluruh wilayah di Indonesia. Kedepannya kami mengharapkan pelaksanaan makanan bergizi gratis ini karena sasarannya adalah peserta didik. Kita harapkan dengan adanya makanan bergizi gratis, program dari Pak Presiden, ini anak-anak untuk kebutuhan makanan bergizinya dapat terpenuhi dari PAUD sampai SMA. Dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Nada Gabrilia Seruya TV mengabarkan. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Ngobrol Seru Quran Seruya hari ini. Pak CBD, ya baru saja kita menyaksikan tayangan bagaimana kemudian pemerintah pusat ini sudah mulai merealisasikan janji kampanyenya dengan mengadakan yang namanya program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Nah, tentu ini serentak kemarin dilaksanakan se-Indonesia. Nah, pemerintah dalam hal ini itu telah mengucurkan anggaran sekitar 71 sampai 72 triliun di tahun 2025
untuk kemudian disalurkan ke semua daerah untuk realisasi daripada program makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Nah, ini kan program ini makan gratis bergizi ini salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Nah, secara serentak di Indonesia tanggal 6 Januari kemarin program ini digulirkan di seluruh Indonesia. Tapi faktanya ternyata masih banyak daerah yang tidak melaksanakan program ini karena terkendala biaya anggaran. Salah satunya kita bicara ya konteks Luwu Raya, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Kota Palopo dan Luwu Timur. Dari catatan Koran Seruya, netizen dan sahabat Koran Seruya dimanapun berada, dua daerah yaitu Kabupaten Luwu dan Kota Palopo sampai hari ini belum melaksanakan program ini. Nah, Kota Palopo misalnya dari berbagai informasi yang kita gali, baik dari DPR, pimpinan Dewan, kemudian dari pemerintah Kota Palopo, kita membutuhkan anggaran sekitar 15 miliar khusus Kota Palopo untuk mensukseskan program ini. Di tahun 2025? Iya. 15 miliar. Anggaran ini diperuntukkan bagi 22.000 pelajar. Mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA. Nah, terkendalanya sini ternyata tanda petik gini bahwa anggaran ini menjadi beban bagi daerah. Pemerintah Kota Palopo menganggarkan melalui APBD. Nah, sampai hari ini belum ada kejelasan program ini apakah dananya bersumber dari pemerintah APBN. Nah, faktanya sampai hari ini daerah bertanya kok, ternyata program ini APBD kita yang dibebani. Nah, ada juga informasi beredar bahwa ada beberapa daerah karena terkendala anggaran dari pusat ini APBN ini katanya memakai dana pribadi Pak Presiden Prabowo. Alangkah mulianya. Nah, program ini memang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak kita dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, mencegah kurang gizi, kurgis. Nah, ini kan program ini tidak hanya berlaku untuk anak sekolah, tapi juga berlaku untuk ibu hamil, ibu menyusui. Beda segmentasinya, Dinda. Kalau itu tadi dalam rangka program pencegahan stunting, tapi kita fokus pada program makan gratis bergizi. Untuk anak sekolah. Untuk anak sekolah. Dan ini memang kita berharap program ini bisa berjalan baik, tepat sasaran, dan konteksnya ini seperti ini bahwa anak-anak yang mau cerdas, seperti di beberapa negara di Asia, seperti Jepang, Cina, memang sudah lama memprogramkan ini dan presiden kita melihat itu, mencontoh itu. Tapi ini kan yang pertama di Indonesia dan proporsinya itu hanya dibanderol sekitar harga 10.000. Nah, apakah dengan harga 10.000 itu Pak CBD ini cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah kita? Ini kan Dinda ini kan pemain bina gym. Nah, tubuh yang sehat itu harus terpenuhi unsur protein. Nah, seperti kita tahu kalau kita biaya satu piring itu 10.000, itu kan bisa telur, kemudian tempe, tahu. Nah, ada makanan-makanan ini memang secara memenuhi unsur ini protein ditambah susu nih. Nah, memang berapa kali berubah anggaran ini. Pernah pertama ketika masa kampanye menjadi cerita sindiran-sindiran di media sosial bahwa pertama ketika duet Prabowo Gibran ini maju itu anggarannya 25.000 per anak. Terus ketika menang turun didiskusikan lagi turun menjadi 17.000 per anak. Nah, sekarang setelah dilantik 10.000. Nah, pertanyaannya angka 10.000 ini bisa enggak makanan sehat bergizi? Beli apa saja? Ada yang agak ironis, salah satu menteri yang kemarin menjadi lawan duet Prabowo Gibran itu bahwa saatnya ini daerah memaksimalkan potensi lokal. Daun kelor dengan telur. Gitu saja yang diolah menjadi makanan sehat bergizi. Nah, ini kan jadi apa? Kalau kita lihat sampai hari ini masih menjadi polemik ini makanan sehat bergizi bagi pelajar anak-anak kita. Dan kita berharap karena ini menjadi program prioritas pemerintah pusat, benar-benar ini terlaksana dan bukan menjadi proyek di pihak ketiga seperti itu. Apakah nanti mekanismenya itu dikelola langsung oleh pemerintah daerah
ataukah diambil alih oleh pihak ketiga? Pihak ketiga. Jauh lebih bagus misalnya kan memang ada badan khusus yang dibentuk pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional. Nah, ada perwakilan-perwakilan di daerah. Nah, bagaimana nanti terlaksana program ini dengan baik, tentu juga diawasi oleh masyarakat. Jangan sampai yang dianggap makanan bergizi itu tempe tempe dengan nasi, sambat telur. Nah, seperti itu. Saya kira harapan kita, sahabat Koran Seruya, netizen di manapun berada, program ini memang positif untuk mencerdaskan dan menyehatkan anak-anak sekolah. Begitu kira-kira, Dinda Rahmat. Oke, baik Pak CBD, sangat menarik pembahasan kita, tetapi karena kita harus dibatasi oleh waktu. Dibatasi waktu. Kita sudah tiba di penghujung acara. Closing? Ya, kita closing. Tetapi sahabat Koran Seruya, bahwa kami ingatkan bahwa program Koran Seruya hari ini hadir setiap hari jam 10 dari Senin sampai Jumat. Dan kadang kami menghadirkan narasumber. Ini hari tidak ada narasumber, hanya kita orang dua. Karena ini program sudah jalan, ya tetap go ahead. Seperti saya kira seperti itu, Dinda Rahmat. Ya, baik Pak CBD, terima kasih kebersamaan Anda sudah hadir di studio pada pagi hari ini bersama kita, dan program Koran Seruya hari ini edisi Selasa 7 Januari 2025 kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.